Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 dengan saya Musahilatun Nailal Amani dan dua teman saya Oci Aulia Pradika dan Suci Rahayu Firdausi akan mempresentasikan tugas mata kuliah biopsikologi dengan bab konduksi neural dan transmisi sinaptik. Saya Oci Aulia Pradika akan memulai presentasi. Resting membran potensial. Membran potensial adalah perbedaan charge atau muatan listrik antara di dalam dan di luar sel. Untuk merekam membran potensial sebuah neuron dilakukan dengan memposisikan ujung salah satu elektroda dalam neuron dan ujung elektroda lainnya di luar neuron di dalam cairan ekstraseluler. Ketika kedua ujung elektroda berada di dalam cairan ekstraseluler, maka perbedaan voltase di antara kedua elektroda tersebut adalah 0. Namun ketika ujung elektroda intraseluler dimasukkan ke dalam neuron, steady potensialnya sebesar minus 70 mV, yang mana hal ini membuat potensial resting neuron sekitar 70 mV lebih kecil dibandingkan dengan di luar neuron. Resting potensial neuron adalah neuron dalam keadaan istirahat dengan beban minus 70 mV di sekujur membrannya yang disebut dengan terpolarisasi. Resting potensial ialah rasio antara muatan positif dan negatif di dalam neuron lebih besar dibandingkan dengan di luar neuron. Nah, distribusi muatan yang tidak berimbang ini dapat terjadi karena 4 faktor. Di antaranya 2 faktor yang bertindak mendistribusikan ion-ion secara merata ke seluruh cairan intraseluler dan cairan ekstraseluler sistem syaraf, dan 2 fitur membran neural yang menetralkan efek-efek homogenizing. Penyebab homogenizing yaitu 1. Random motion atau gerakan random adalah kondisi di mana ion-ion dalam jaringan neural bergerak random secara konstan dan partikel-partikel dalam gerakan acak cenderung menjadi terdistribusi secara merata karena mereka lebih berkemungkinan untuk menurunkan gradien konsentrasi daripada menaikkannya. Hal ini berarti mereka tidak berkemungkinan bergerak dari daerah konsentrasi tinggi ke daerah konsentrasi rendah daripada sebaliknya. 2. Tekanan elektrostatik, yaitu setiap akumulasi muatan listrik positif maupun negatif di sebuah daerah akan cenderung dibuyarkan oleh repulsi, tolak menolak di antara muatan-muatan listrik yang sama di suatu daerah, dan atraksi, yaitu tarik menarik di antara muatan-muatan yang berlawanan akan terkonsentrasi di tempat lain. Basis ionik dari resting potensial terdiri dari ion sodium dan ion potasium. 3 faktor yang mempengaruhi distribusi ion sodium dan ion potasium adalah ion-ion yang bergerak menurunkan gradien konsentrasinya, sehingga natrium akan cenderung masuk dan kalium akan cenderung keluar. 2. Muatan internal negatif menciptakan tekanan untuk natrium maupun kalium untuk masuk. 3. Pompa sodium potasium mengangkut 3 natrium keluar untuk setiap
dua kalium yang mereka angkut masuk ke dalam. Pembangkitan dan konduksi potensial postsinaptik. Ketika molekul-molekul neurotransmitter terikat di reseptor-reseptor postsinaptik, mereka biasanya memiliki dua efek. Satu, mendepolarisasi membran positif, disebut excitatory postsynaptic potential atau IPSP, meningkatkan kemungkinan neuron-neuron untuk menembak. 2. Menghiperpolarisasi membran reseptor itu, disebut inhibitory postsynaptic potential atau IPSP, mengurangi kemampuan neuron-neuron untuk menembak. IPSP dan IPSP berjalan secara pasif dari tempat-tempat pembangkitnya di sinapsis, biasanya di dendrit atau badan sel, dengan cara yang sangat mirip dengan sinyal-sinyal listrik yang berjalan melalui seutas kabel. Dua karakteristik penting dari transmisi potensial postsinaptik adalah potensial postsinaptik yang cepat. 2. Transmisi IPSP dan IPSP bersifat diskriminetal. Artinya, amplitudo IPSP dan IPSP berkurang ketika mereka berjalan ke sepanjang neuron. Kebanyakan IPSP dan IPSP tidak berjalan terlalu jauh di sepanjang sebuah akson. Integrasi potensial postsinaptik dan pembangkitan potensial aksi. Mendeskripsikan bagaimana potensial postsinaptik menyatu. Potensial postsinaptik yang tercipta pada sinapsis biasanya hanya memiliki efek kecil pada penembakan neuron postsinaptik. Lebih spesifik, tembakan neuron bergantung pada keseimbangan antara sinyal eksitatorik dan inhibitorik yang mencapai akson. Hingga kini, sebelumnya telah diyakini bahwa potensial aksi dibangkitkan di akson Hillock, yakni struktur berbentuk kerucut pada persimpangan antara badan sel dan akson. Tetapi, mereka sebenarnya dibangkitkan di bagian akson yang berdekatan, yang disebut akson initial segment. APSP dan IPSP yang tergradasi diciptakan oleh aksi neuron transmitter di tempat reseptif tertentu pada membran neuron yang dikondisikan secara instan dan secara dekremental ke akson Hillock. Saat jumlah depolarisasi dan hiperpolarisasi mencapai bagian akson yang berdekatan dengan akson Hillock, cukup untuk mendepolarisasi membran itu ke tingkat yang disebut threshold of excitation. Action potensial atau potensial aksi merupakan potensial membran dari sekitar minus 70 mV menjadi plus 50 mV yang bersifat masif tetapi hanya sebentar, berlangsung selama 1 milisekon. Konduksi potensial aksi atau action potensial. Potensial aksi diproduksi dan dikonduksikan di sepanjang akson melalui aksi voltage activated ion channels. Absolute refractory period adalah periode singkat yang berlangsung sekitar 1-2 milisekon setelah inisiasi sebuah potensial aksi, yang mustahil untuk membangkitkan potensial aksi kedua. Konduksi potensial aksi di sepanjang sebuah akson berbeda dalam dua hal dengan konduksi APSP dan IPSP. Yang pertama, konduksi potensial aksi di sepanjang akson bersifat non-dekremental, yakni potensial aksi tidak semakin melemah selama mereka berjalan di sepanjang membran aksonal. Yang kedua, potensial aksi dikonduksikan dengan lebih lambat dibanding potensial postsinaptik. Dalam akson-akson yang
Mielinasi dapat melewati membran aksonal hanya di nodes of Rainver. Kecepatan potensial aksi yang dikonduksikan di sepanjang akson bergantung pada diameter akson dan mielinasi. Banyak neuron di otak mamalia yang memiliki atau tidak memiliki akson, dan banyak di antara neuron-neuron ini yang normalnya tidak memperlihatkan potensial aksi. Untuk pembahasan selanjutnya yakni transmisi sinaptik. Transmisi kimiawi sinyal-sinyal dari satu neuron ke neuron yang lain. Di sini ada dua pembahasan, yakni struktur sinapsis dan juga mekanisme transmisi sinapsis. Yang pertama, struktur sinapsis. Transmisi sinapsis adalah transmisi kimia berdasarkan sinyal-sinyal dari suatu neuron ke neuron yang lainnya. Neuron berkomunikasi melalui sinapsis dan melalui perantara substansi kimia yang terdiri dari protein, asam amino, karbohidrat, dan asam nukleat yang dilepaskan oleh terminal buton. Sinaptik terdapat dua membran, yakni membran presinaptik dan membran postsinaptik. Membran presinaptik terletak pada ujung terminal buton, tugasnya untuk mengirimkan pesan. Sedangkan yang membran postsinaptik terletak pada neuron yang menerima pesan. Terminal buton adalah tombol kecil di ujung akson yang melepaskan substansi kimia yang disebut neurotransmitter. Substansi neurotransmitter ini akan menentukan efek pembangkitan atau eksitatori dan efek penghambatan atau inhibitori. Terdapat dua struktur utama yang terletak di sitoplasma pada terminal buton, yakni mitokondria dan juga vesikel sinaptik. Terminal buton mengandung dua vesikel sinaptik, yakni vesikel sinaptik besar dan vesikel sinaptik kecil. Yang kedua ini ada mekanisme transmisi sinapsis. Mekanisme transmisi sinapsis ini ada dua cara. Yang pertama ada small molecule neurotransmitter dan yang kedua ada large molecule neurotransmitter. Untuk yang pertama, small molecule neurotransmitter. Neurotransmitter ini umumnya disintesiskan dalam sitoplasma terminal buton dan dibungkus dalam synaptic vesicle dan Golgi kompleks. Setelah terisi neurotransmitter, vesicle akan disimpan dalam klaster-klaster di sebelah membran sinaptik. Kemudian yang kedua ada large molecule neurotransmitter. Neurotransmitter ini umumnya berupa neuropeptida, yaitu asam amino pendek yang terdiri dari 3-36 asam amino dan merupakan protein pendek. Neuropeptida terpasang dalam sitoplasma badan sel di ribosom. Baik, saya Suci Rahayu Firdausi dengan NIM 1263820202778 akan menjelaskan tentang neurotransmitter. Neurotransmitter adalah senyawa organik endogenus yang membawa sinyal di antara neuron. Neurotransmitter terbungkus oleh vesikel sinapsis. Sebelumnya dilepaskan bertepatan dengan datangnya potensial aksi. Nah, dalam peristiwa transmisi neurotransmitter yang dikeluarkan ada berbagai macam yang akan menentukan proses yang berlangsung. Ada 4 kelompok neurotransmitter molekul kecil atau yang biasanya disebut dengan tak konvensional, dan ada 1 golongan neurotransmitter molekul besar yaitu neuropeptides. Nah, selain itu ada 3 golongan neurotransmitter molekul kecil konvensional. Yang pertama, asam amino. Ada 4 golongan neurotransmitter asam amino yang paling luas, yakni glutamat, aspartat, glycine, gamma aminobutyric acid. Nah, dari keempat itu ketiga asam amino yang pertama yakni lazim terdapat di dalam protein yang kita konsumsi, sementara GABA atau gamma aminobutyric acid disintesiskan oleh modifikasi sederhana dari struktur glutamat. Nah, glutamat sendiri yakni neuron
neurotransmitter eksitatorik yang paling menonjol dalam sistem saraf pusat mamalia. Nah, GABA sendiri neurotransmitter inhibitorik yang paling menonjol. Namun, GABA sendiri ditemukan memiliki efek-efek eksitatorik di beberapa sinapsis. Nah, kemudian yang kedua neurotransmitter monoamin. Ada 4 juga neurotransmitter monoamin, yakni yang pertama dopamine, kemudian epinefrin, kemudian norepinefrin, dan yang terakhir serotonin. Nah, mereka tersebut dibagi menjadi 2 kelompok berdasarkan strukturnya, yakni katekolamines atau katekolamin dan indolamin. Nah, dopamine, epinefrin, dan norepinefrin itu termasuk ke dalam katekolamin yang masing-masingnya disintesiskan dari asam amino tirosin. Nah, tirosin sendiri dikonversikan menjadi L-dopa yang pada gilirannya dikonversikan menjadi dopamin. Neuron-neuron yang melepaskan norepinefrin memiliki sebuah enzim ekstra yang mengonversikan dopamin di dalamnya menjadi norepinefrin. Kemudian sebaliknya, enzim ekstra yang mengonversikan norepinefrin menjadi epinefrin. Kemudian yang ketiga ini asetilkolin. Ia memiliki tempat tersendiri. Yang ketiga yakni asetilkolin. Ia memiliki tempat tersendiri dan tercipta dengan menambahkan sebuah asetil group atau kelompok grup ke sebuah molekul kolin. Asetilkolin ini yakni neurotransmitter di ruang antara neuromuskuler dan di banyak sinapsis di beberapa bagian sistem saraf pusat. Dan terdapat pengaruh obat-obatan terhadap transmisi sinapsis. Obat-obatan memiliki 2 efek dasar, yakni menghambat dan meningkatkan. Obat-obatan yang meningkatkan aktivitas proses sinaptis disebut dengan agonis dari neurotransmitter yang bersangkutan dalam proses sinapsis tersebut. Dan obat-obatan yang menghambat aktivitas proses sinapsis disebut dengan antagonis yang disebut pemblokir reseptor. Terdapat efek obat agonistik, yakni yang pertama obat meningkatkan sintesis molekul Baik, saya Suci Rahayu Firdausi dengan NIM 12638202078 akan menjelaskan tentang neurotransmitter. Neurotransmitter adalah senyawa organik endogenus yang membawa sinyal di antara neuron. Neurotransmitter terbungkus oleh vesikel sinapsis. Sebelumnya dilepaskan bertepatan dengan datangnya potensial aksi. Nah, dalam peristiwa transmisi neurotransmitter yang dikeluarkan ada berbagai macam yang akan menentukan proses yang berlangsung. Ada 4 kelompok neurotransmitter molekul kecil atau yang biasanya disebut dengan tak konvensional, dan ada 1 golongan neurotransmitter molekul besar yaitu neuropeptides. Nah, selain itu ada 3 golongan neurotransmitter molekul kecil konvensional. Yang pertama asam amino. Ada 4 golongan neurotransmitter asam amino yang paling luas, yakni glutamat, aspartat, glycine, gamma aminobutyric acid. Nah, dari keempat itu ketiga asam amino yang pertama yakni lazim terdapat di dalam protein yang kita konsumsi, sementara GABA atau gamma aminobutyric acid disintesiskan oleh modifikasi sederhana dari struktur glutamat. Nah, glutamat sendiri yakni neuron transmitter eksitatorik yang paling menonjol dalam sistem saraf pusat mamalia. Nah, GABA sendiri neurotransmitter inhibitorik yang paling menonjol. Namun, GABA sendiri ditemukan memiliki efek-efek eksitatorik di beberapa sinapsis. Nah, kemudian yang kedua neurotransmitter monoamin. Ada 4 juga neurotransmitter monoamin,
yakni satu, yang pertama dopamin, kemudian epinefrin, kemudian norepinefrin, dan yang terakhir serotonin. Nah, mereka tersebut dibagi menjadi dua kelompok berdasarkan strukturnya, yakni katekolamines atau katekolamin dan indolamin. Nah, dopamin, epinefrin, dan norepinefrin itu termasuk ke dalam katekolamin yang masing-masingnya disintesiskan dari asam amino tirosin. Nah, tirosin sendiri dikonversikan menjadi L-dopa yang pada gilirannya dikonversikan menjadi dopamin. Neuron-neuron yang melepaskan norepinefrin memiliki sebuah enzim ekstra yang mengonversikan dopamin di dalamnya menjadi norepinefrin. Kemudian sebaliknya, enzim ekstra yang mengonversikan norepinefrin menjadi epinefrin. Kemudian yang ketiga ini asetilkolin. Ia memiliki tempat tersendiri. Dan yang ketiga yakni asetilkolin. Ia memiliki tempat tersendiri dan tercipta dengan menambahkan sebuah asetil grup atau kelompok grup ke sebuah molekul kolin. Asetilkolin ini yakni neurotransmitter di ruang antara neuromuskuler dan di banyak sinapsis di beberapa bagian sistem saraf pusat. Dan terdapat pengaruh obat-obatan terhadap transmisi sinapsis. Obat-obatan memiliki dua efek dasar, yakni menghambat dan meningkatkan. Obat-obatan yang meningkatkan aktivitas proses sinaptis disebut dengan agonis dari neurotransmitter yang bersangkutan dalam proses sinapsis tersebut. Dan obat-obatan yang menghambat aktivitas proses sinapsis disebut dengan antagonis yang disebut pemblokir reseptor. Terdapat efek obat agonistik, yakni yang pertama, obat meningkatkan sintesis molekul-molekul neurotransmitter, misalnya dengan meningkatkan banyaknya prekursor. Dan obat meningkatkan jumlah molekul neurotransmitter dengan menghancurkan enzim-enzim pendegradasi. Kemudian, obat meningkatkan pelepasan molekul-molekul neurotransmitter dari terminal buttons. Dan ada lagi obat meningkatkan diri pada autoreseptor dan memblokir efek inhibitoriknya pada pelepasan neurotransmitter. Dan yang terakhir, obat mengikatkan diri pada reseptor postsinaptik dan mengaktifkannya atau mengikatkan efek neurotransmitter terhadapnya. Dan satu lagi, obat memblokir deaktivasi molekul-molekul neurotransmitter dengan memblokir degradasinya. Dan terdapat juga efek obat antagonistik, yakni obat memblokir sintesis molekul-molekul neurotransmitter, misalnya dengan menghancurkan enzim-enzim penyintesis. Dan obat menyebabkan molekul neurotransmitter bocor dari vesikel dan dihancurkan oleh enzim-enzim pendegradasi. Dan ada juga obat memblokir pelepasan molekul-molekul neurotransmitter dari terminal buttons. Dan juga obat mengaktifkan autoreseptor dan menghambat pelepasan neurotransmitter. Dan yang terakhir, obat merupakan pemblokir reseptor. Obat mengikatkan diri pada reseptor postsinaptik dan memblokir efek-efek neurotransmitter. Transmitter neuropeptida dikelompokkan menjadi 5 kategori. Yang pertama, pituitary peptida atau peptida pituitaria. Yang kedua, hipotalamik peptida atau peptida hipotalamik. Yang ketiga, brain-gut peptida atau peptida otak usus. Yang keempat, opioid peptida. Dan yang kelima, peptida yang bermacam-macam atau miscellaneous peptida. Peptida pituitaria berisi neuropeptida yang mula-mula diidentifikasi pertama kalinya sebagai hormon yang dilepaskan oleh pituitaria. Dan hipotalamik berisi neuropeptida yang mula-mula diidentifikasi sebagai hormon yang dilepaskan oleh hipotalamus.
dan peptida otak usus berisi neuropeptida yang ditemukan untuk pertama kalinya di dalam usus. Dan opioid yakni berisi neuropeptida yang strukturnya serupa dengan kandungan aktif opium, dan peptida yang bermacam-macam kategori berisi semua transmitter neuropeptida yang tidak dapat dimasukkan ke dalam keempat kategori lainnya. Dan yang terakhir, farmakologi transmisi sinaptis. Ada 7 langkah diantaranya bagaimana obat-obatan memengaruhi transmisi sinaptis. Yang pertama, sintesis neurotransmitter. Yang kedua, penyimpanan di vesikel. Yang ketiga, pemecahan di sitoplasma setiap neurotransmitter yang bocor dari vesikel. Dan yang keempat, eksositosis. Yang kelima, inhibitory feedback melalui autoreseptor. Yang keenam, aktivasi reseptor postsinaptik. Dan yang terakhir, deaktivasi. Nah, langkah yang pertama, 1. Sintesis neurotransmitter, yakni molekul-molekul neurotransmitter disintesiskan dari prekursor di bawah pengaruh enzim. Dan tahap yang kedua, langkah kedua, molekul neurotransmitter disimpan di dalam vesikel. Tahap yang ketiga, langkah yang ketiga, molekul-molekul neurotransmitter yang bocor dari vesikelnya dihancurkan oleh enzim-enzim. Yang keempat, eksositosis. Potensial aksi menyebabkan vesikel untuk melebur membran presinaptik dan melepaskan molekul-molekul neurotransmitternya ke dalam sinapsis. Yang kelima, inhibitory feedback melalui autoreseptor. Molekul-molekul neurotransmitter yang dilepaskan melekatkan diri pada autoreseptor dan menghambat pelepasan neurotransmitter selanjutnya. Dan yang keenam, aktivasi reseptor postsinaptik. Molekul-molekul neurotransmitter yang dilepaskan melekatkan diri pada reseptor postsinaptik. Dan yang terakhir, deaktivasi. Molekul-molekul neurotransmitter yang dilepaskan dideaktivasikan oleh reuptake atau degradasi enzimatik. Nah, untuk dapat jelasnya dapat dilihat dari gambar di samping, dan di buku juga ada. Sekian presentasi dari kelompok kami yang membahas tentang konduksi neural dan transmisi sinaptik. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.